Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini yang akan membahas analisis varian satu jalan dengan SPSS dan juga secara manual. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusita dengan NPM A1A022026. Saya berasal dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Saya membuat video tutorial ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata perkuliahan Statistik Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Noirmanza SPD MPD. Langkah yang pertama yang kita harus lakukan, yang pertama itu membuat judul penelitian. Di sini saya membuat judul penelitian yaitu efektivitas 4 metode pembelajaran, yaitu metode penugasan, metode interaktif, metode audiolingual, dan juga metode partisipatori terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa. Selanjutnya yaitu kita membuat rumusan masalah. Nah, di sana saya membuat 6 rumusan masalah. Selanjutnya teman-teman, skor kemampuan menulis teks narasi siswa setelah metode pembelajaran diimplementasikan disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, tabel tersebut kita dapat lihat ada A1 untuk tabel metode 1, yang A2 tabel untuk metode 2, dan selanjutnya sampai ke metode 4. Selanjutnya, langkah-langkah analisis data menggunakan SPSS 2021. Yang pertama dapat kita lihat pada gambar di sana tampilan pada kolom variable view, yaitu yang pertama di kolom name kita membuat nomor 1 yaitu memberi variabel metode. Yang kedua yaitu kemampuan siswa dalam menulis teks narasi. Selanjutnya pada label sama, pada kolom value itu cukup pada tabel nomor 2 saja, yaitu dibuat keempat metode tadi. Selanjutnya pada kolom measure itu diganti dengan nominal semua. Nah, selanjutnya pada layar data view akan muncul data berikut. Nah, yang mana data-data tersebut tadi kita copy dari data yang telah kita buat tadi ke dalam SPSS, yaitu pada kolom data view. Nah, selanjutnya kita akan langsung melakukan uji analisis data. Yang pertama kita memilih menu analyze, selanjutnya itu conformance, dan setelah itu one way ANOVA. Setelah itu akan muncul gambar one way ANOVA. Nah, di sana kita memasukkan metode ke dalam faktor dan kemampuan menulis teks narasi siswa kita masukkan kepada dependent list karena ini merupakan variabel yang akan dipengaruhi dari variabel metode. Nah, setelah itu kita akan memilih menu Fosh. Nah, di sana kita akan memilih juga kolom yaitu berupa 2K ya. Nah, 2K yang setelah saya berikan tanda panah merah. Selanjutnya significance levelnya itu yaitu 0,05. Selanjutnya teman-teman tekan continue. Nah, selanjutnya akan kembali lagi ke tabel one way ANOVA-nya. Di sini kita akan memilih menu pada menu option. Di option ini akan timbul beberapa pilihan. Nah, di sini kita memilih descriptive dan homogeneity of variant testnya saja. Setelah itu kita continue-kan. Nah, akan tampil tampilan gambar one way ANOVA-nya lagi. Setelah itu kita oke-kan. Nah, selanjutnya setelah dilakukan uji analisis pada SPSS, maka akan muncul tabel output SPSS analisis varian satu jalan seperti berikut. Yang pertama yaitu terdapat tabel deskriptif. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari tabel tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa pada kolom mean diperoleh rata-rata metode 1 penugasan yaitu sama dengan 8,20. Untuk metode 2 interaktif yaitu
yaitu 7,50, metode 3 audiolingual yaitu 6,58, dan metode 4 partisipatori yaitu 5,40, serta rata-rata keseluruhan atau total yaitu 6,91. Hal ini berarti secara deskriptif metode 1 atau penugasan ini lebih unggul dalam meningkatkan kemampuan menulis teks narasi siswa dibandingkan ketiga metode lainnya. Nah, selanjutnya tabel output yang kedua yaitu berupa tabel homogeneity. Di sana kita akan membuat hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu ada H0 dan H1. Interpretasinya yaitu harga level test dari variance error dinyatakan dengan statistik F sama dengan 2,045, dengan DB1 sama dengan 3, DB2 sama dengan 73, dan V-value-nya sama dengan 0,115, yaitu lebih besar dari 0,05, yang mana artinya HO itu diterima atau H0 ini diterima, sehingga parameter rata-rata dari 4 kelompok data sampel mempunyai varians yang sama atau homogen. Nah, selanjutnya yaitu terdapat tabel output yang ketiga, yaitu berupa tabel ANOVA. Di sini juga kita membuat hipotesis H0 dan H1-nya. Nah, di sini harga F hitung atau FA-nya yaitu sebesar 51,6606 dengan V-value-nya sama dengan 0,00 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kemampuan menulis teks narasi siswa antara siswa yang diajar dengan metode penugasan, interaktif, audiolingual, dan juga metode partisipatori. Nah, selanjutnya yaitu output berupa tabel post-host test. Di sini apabila nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai tes tidak signifikan. Selanjutnya itu apabila nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai teks itu signifikan. Berikut interpretasi dari tabel post-test Horace-nya tadi. Di sini pada tabel multiple covariance diperoleh nilai signifikannya metode 1 dan metode 2 yaitu 0,027 lebih kecil daripada 0,05. Maka perbedaan rata-rata metode 1 atau metode penugasan dengan metode 2 atau metode interaktif itu signifikan. Selanjutnya, nilai sig metode 1 dan metode 3 yaitu 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka perbedaan rata-rata metode 1 dengan metode 3 itu signifikan. Selanjutnya, nilai sig metode 1 dan 4 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka perbedaan rata-rata metode 1 dengan metode 4 ini dikatakan signifikan juga. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel ya teman-teman. Nah, semuanya itu diperoleh yaitu signifikan. Nah, selanjutnya output yang terakhir yaitu berupa tabel tukainya ya teman-teman. Di sini kita dapat melihat metode mana sih yang paling tinggi dalam mempengaruhi kemampuan siswa ini. Nah, melihat hasil ujian dilakukan pada tabel tersebut diperoleh jawaban untuk rumusan yang masalah yang telah kita buat sebelumnya tadi. Nah, di sana dapat kita lihat metode nomor 1 yaitu 8,20, metode nomor 2 yaitu 7,50, metode nomor 3 yaitu 6,58, serta metode 4 yaitu 5,40. Maka itu dapat kita simpulkan bahwa kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajarkan dengan metode penugasan atau metode 1 lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode interaktif atau metode 2. Selanjutnya, kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajarkan dengan metode penugasan ternyata lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode audiolingual atau metode 2. Selanjutnya, kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajarkan dengan metode penugasan ini juga lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode partisipatori atau metode nomor 4.
Selanjutnya, kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajarkan dengan metode interaktif lebih tinggi juga daripada yang diajarkan dengan metode audiolingual. Kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajarkan dengan metode interaktif juga lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode partisipatori. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kemampuan menulis teks iklan siswa ini juga yang diajarkan dengan metode audiolingual juga lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode partisipatori. Nah, mungkin itu saja untuk analisis varian satu jalan menggunakan SPSS. Selanjutnya kita akan langsung ke langkah-langkah analisis data varian satu jalan ini menggunakan manual atau secara manual. Berikut data yang kita gunakan adalah data yang sama dengan data yang telah kita uji dengan SPSS sebelumnya. Langsung saja yang A, yaitu kita membuat hipotesis statistik terlebih dahulu, yaitu ada H0 dan H1. Selanjutnya yang B, kita menyusun tabel persiapan seperti gambar tersebut. Nah, selanjutnya yang C, kita menentukan jumlah kuadrat atau JK dari beberapa sumber varians. Yang pertama ada total, JK total. Yang kedua yaitu ada JK antar kelompok atau JKA, dan ketiga yaitu ada data kelompok atau JKD. Di sini JK totalnya diperoleh yaitu 128,364. JKA-nya diperoleh yaitu 87,232 dan data kelompoknya diperoleh yaitu 41,132. Yang D yaitu menentukan derajat bebas. Di sini ada DBT, DBA dan DBD. DBT DB total, DBA antar kelompok, DBD yaitu DB data kelompok. Di sini DBT-nya yaitu 76, DBA-nya 3 dan DBD-nya 73. Yang E yaitu menentukan effect size atau N2, yaitu besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditentukan oleh ukuran efek atau effect size dengan formula N2. Di sini diperoleh yaitu 0,680. Selanjutnya yang F yaitu kita menyusun tabel ANOVA satu jalan. Nah, langsung kepada kesimpulan yaitu karena FO atau A-nya sama dengan 51,65 itu lebih besar dari 2,73 yaitu F tabel, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan kemampuan menulis teks narasi antara siswa yang diajar dengan metode penugasan interaktif, audiolingual dan partisipatori. Dengan demikian, maka metode pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa. Faktor metode pembelajaran dapat menjelaskan 68% variasi skor kemampuan menulis teks narasi siswa. Selanjutnya yaitu langkah G, yaitu uji lanjut post-host testnya. Di sini karena dari uji dengan teknik analisis ANOVA satu jalan diperoleh hasil terdapat perbedaan, maka perlu dilakukan uji lanjut dengan statistik uji T atau Dunet dengan formula sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat pada gambar. Nah, hasilnya itu diperoleh yaitu 1,67. Nah, yang pertama yaitu perbedaan kemampuan teks nulis narasi siswa dengan metode A1 dan metode A2. Di sana T0-nya diperoleh 2,87. Kesimpulannya yaitu karena T0-nya adalah 2,87 dan T tabelnya yaitu 1,67, maka H0 ditolak. Artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode penugasan lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode interaktif. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan kemampuan menulis teks narasi siswa dengan metode A1 dengan metode A3. Di sini T0-nya diperoleh 6,74. Nah, kesimpulannya karena T0-nya diperoleh 6,74 dan T tabel sebelumnya yaitu 1,67,
maka H0-nya ditolak. Artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode penugasan itu lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode audiolingual. Nah, selanjutnya yang ketiga itu perbedaan kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode A1 atau penugasan dan metode A4 atau partisipatori. Di sana juga kita buat hipotesis statistiknya, T0 diperoleh yaitu 11,80. Kesimpulannya, karena T0-nya 11,80 lebih besar daripada T tabel sebelumnya yaitu 1,67, maka H0-nya ditolak. Maka artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode penugasan lebih tinggi juga daripada yang diajar dengan metode partisipatori. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu perbedaan kemampuan menulis teks narasi siswa dengan metode A2 dan metode A3, yaitu T0-nya didapatkan 3,73. Kesimpulannya yaitu karena T0-nya 3,73 lebih besar daripada T tabel 1,67, maka H0-nya juga ditolak. Artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode interaktif lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode audiolingual. Nah, yang kelima yaitu perbedaan kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajarkan dengan metode kedua dan metode keempat. Di sini T0-nya didapatkan 8,61 yang mana lebih besar daripada T tabel yaitu 1,67, maka H0-nya juga ditolak, yang artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajar dengan metode interaktif lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode partisipatori. Nah, terakhir yaitu perbedaan kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajarkan dengan metode ketiga dan metode keempat. Nah, di sini T0-nya diperoleh yaitu 4,91 yang mana juga lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya kemampuan menulis teks narasi siswa yang diajarkan dengan metode audiolingual lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode partisipatori. Nah, selanjutnya itu ringkasan dan kesimpulan. Hasil uji hipotesis dengan ANOVA 1 jalan, kesimpulannya terdapat perbedaan kemampuan menulis teks narasi antara siswa yang diajar dengan metode penugasan, metode interaktif, metode audiolingual, dan juga metode partisipatori. Dengan demikian, maka metode pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa, atau perbedaan metode pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa. Nah, untuk hasil uji hipotesis lanjut dengan statistik uji T-Dunen-nya sudah saya buat tabel pada gambar, yaitu agar kita dapat mudah dalam membandingkannya. Untuk nilai kontrasnya dapat kita lihat, SE-nya juga, T0 dan T tabelnya juga dapat kita bandingkan, dan juga kesimpulannya dapat kita baca dengan mudah. Mungkin itu saja penyampaian untuk cara menganalisis varian satu jalan menggunakan cara manual. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.